Kelahiran kembali Sang Santo Bela Diri. Episode 21. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat update-nya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Naga biru terbang ke langit. Pemuda berjubah putih itu sesekali menggumamkan sesuatu dengan lembut, tatapannya penuh fanatisme. Ia tampak begitu asyik mengendalikan boneka naga azur, tampak sangat bersemangat dan penuh semangat. Setengah dari formasi boneka. Pria parubaya berambut hitam di langit memberi perintah. Tiba-tiba, lebih dari 400 boneka kepala naga mulai mencurahkan petir dan guntur ke arah Long Wei dan yang lainnya yang naik ke langit di bawah. Rasanya enak sekali, keren sekali, keren sekali. Pemuda berjubah putih itu semakin bersemangat. Boneka naga azur yang dikendalikannya memanfaatkan sepenuhnya karakteristiknya sendiri, menampilkan kekuatan tempur yang luar biasa dan dengan mudah menangkis semua petir yang datang. Ledakan. Hanya satu jentikan ekor naga itu menyebabkan beberapa sambaran petir berterbangan ke samping. Dan di sebelahnya ada Long Wei. Long Wei dikelilingi oleh teratai air dan api, memegang pedang kembar Bei Ming. Bahkan jika petir menembus penghalang teratai air dan api, kedua pedang Long Wei dapat dengan mudah membelah mereka. Cahaya pedang Long Wei seperti air, secara alami dan mudah menghalangi semua petir. Ekspresi Long Wei berubah. Karena tiba-tiba datang 3 sambaran petir secara tiba-tiba, jaraknya terlalu dekat, dan mereka tiba dalam sekejap, mengejutkan Long Wei yang sedang tidak siap, lengah. Tidak ada kebocoran sedikit pun. Ilmu pedang Long Wei langsung berubah, menangkis petir itu. Di saat yang sama, ia tak bisa menahan diri untuk melirik pemuda berjubah putih di sebelahnya, karena ialah yang baru saja terkena dampaknya. Pemuda berjubah putih itu menatap Long Wei saat ini, dengan ekspresi malu di wajahnya, dan dia bahkan berkata dalam transmisi suara malu padamu, itu tidak disengaja. Melihat pemuda berjubah putih itu sengaja meminta maaf di saat kritis ini. Long Wei merasa baik padanya dan menjawab dengan transmisi suara tidak apa-apa. Aku akan memperhatikannya lain kali, kata pemuda berjubah putih itu lagi. Hati-hati, semua boneka akan segera menyerang. Long Wei tersenyum. Keduanya berkomunikasi satu sama lain, dan jelas bahwa mereka masih memiliki energi tersisa. Terus terbang ke atas. Kepala-kepala naga di atas tampak semakin jelas. 810 diantaranya menutupi langit dengan rapat. 2 orang dalam gelombang sosok yang menjulang ke langit itu telah tertembak jatuh. Hanya 8 sosok yang terus terbang ke atas. Formasi boneka. Semuanya. Pria parubaya berambut hitam di atas memberi perintah lagi. Ledakan. 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 Tiba-tiba langit seolah runtuh dan bumi terbelah. Semua kepala naga membombardir area ini. Sesaat, guntur dan kilat menyambar di mana-mana, dan kilat yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi. Kemanapun mata memandang, ada cahaya listrik hijau, yang jelas telah mencapai titik jenuh. Teratai air dan api. Cahaya tajam melintas di mata Long Wei. Teratai air dan api mekar lapis demi lapis, lapisan lama rusak, dan lapisan baru pun lahir. Kedua pedang di tangan Long Wei terhunus sepenuhnya. Untuk sesaat, Long Wei diselimuti cahaya pedang. Tak ada petir yang mampu menembus pertahanan pedang Long Wei. Bergegas, hanya dalam sekejap mata, Long Wei melewati area serangan yang jenuh. Memanggil. Ia melesat ke langit dan terbang tepat di atas formasi kepala naga. Kemudian, pemandangan di depannya menjadi jelas dan Long Wei sekilas melihat 6 Yuan Shen Tao di sampingnya. Boom, seekor naga hijau yang sangat mendominasi melesat ke langit dan melesat keluar. Pemuda berjubah putih yang berdiri di atasnya melihat Long Wei melesat keluar lebih dulu dan memberinya senyuman ramah. Wus! Wus! Long Wei segera terbang ke pintu masuk gua, dan pemuda berjubah putih juga terbang dan mengambil boneka itu. Ledakan. Tabrakan. Hancur. Diiringi ledakan dan raungan, 3 sosok lainnya bergegas keluar dari serangan petir yang jenuh dan menyerbu ke dalam gua. Gua itu selebar beberapa puluh kaki, dan pemuda berjubah putih itu berjalan ke arah Long Wei. Namaku Mu Zishuo. Aku sungguh malu atas apa yang kulakukan tadi. Itu juga karena kemampuanku tidak cukup baik. Kalau tidak, aku tidak akan bisa memengaruhimu, saudaraku. Namaku Long Wei. Long Wei juga tersenyum, ini bukan salahmu. Lagi pula, aku sudah bergabung dengan sekte ini sebelumnya, jadi bagaimana mungkin aku ceroboh? Pemuda berjubah putih itu mengangguk berulang kali. Long Wei jelas merasakan ketidakdewasaan pemuda berjubah putih itu. Ia tampak lebih muda dari dirinya dan mungkin telah menembus alam bawaan lebih awal. Ia langsung bertanya, Saudara Mu, saya berusia 16 tahun ini. Berapa usia Anda tahun ini? 14, kata pemuda berjubah putih Mu Zishuo. 3 pemuda lainnya yang juga bergegas masuk ke dalam gua tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Mereka bertiga menatap Long Wei dan Mu Zishuo dengan ekspresi rumit. Monster,
Yang satu berumur 16 tahun, dan yang satunya 14 tahun. Berapa umur mereka? Dan mereka menerobos formasi boneka petir lebih cepat dari mereka. Pria berbaju hitam, yang masih terluka, menatap Long Wei dan berkata, Long Wei ini baru berusia 16 tahun. Tapi dia sudah menguasai Chiminju Tiantu hingga tingkat Purple Mansion. Lagi pula, dia menyerbu masuk dengan mudahnya. Aku menyerbu masuk 2 kali sebelum akhirnya bisa masuk. Baru saja dia maju sendirian di awal, tetapi sayangnya gagal pada akhirnya. Melihatnya gagal, Long Wei dan yang lainnya bergegas maju satu demi satu. Ia segera bergegas masuk bersama Long Wei dan yang lainnya. Lalu mengikuti boneka naga biru milik pemuda berjubah putih Mu Zishuo dan menerobos masuk dengan susah payah. Dengan boneka naga biru yang menghalanginya dari atas, ia merasa sedikit lebih rileks, dan ia tetap masuk meskipun terluka. Sungguh sulit. Remaja berjubah putih Mu Zishuo menunduk dan mendesah. Formasi boneka petir ini sungguh sulit. Pantas disebut Akademi Hitam Putih. Long Wei juga melihat ke bawah. Di bawah, sosok-sosok kultivator abadi membubung ke angkasa dan terus melesat ke atas. Memang sulit, tapi di negeri Anchan yang luas ini, ada banyak orang jenius, kata Long Wei lembut. Suara mendesing. Sosok lain menerobos penghalang petir, membentuk busur, dan mendarat di pintu masuk gua. Sosok itu adalah seorang gadis berpakaian ungu dengan wajah dingin. Melihat matanya, jelas bahwa kesombongan semacam ini terbentuk secara alami sejak kecil. Tetapi saat ini, semua orang yang bisa memasuki gua adalah seorang jenius. Momen. Satu batang dupa telah tiba. Teriak pria parubaya berambut hitam itu dengan keras, dan tiba-tiba 810 kepala naga berhenti bersamaan. Para pembudidaya yang masih berusaha sekuat tenaga untuk naik ke atas harus terbang lebih tinggi. Semuanya keluar. Pria parubaya berambut hitam itu tiba-tiba berteriak. Matanya langsung berubah menjadi sangat menakutkan, dan gelombang kesadaran spiritual yang dahsyat menyapu langit di bawahnya. Tiba-tiba, para kultivator abadi yang hendak terbang ke angkasa berhenti, lalu satu persatu jatuh dari langit. Kesadaran spiritual? Melihat ini, mata Long Wei berbinar, ini serangan kesadaran spiritual. Ketika para kultivator abadi itu terpengaruh, mata mereka menjadi kabur dan mereka jatuh dari ketinggian. Jelas bahwa jiwa mereka terpengaruh. Kesadaran ilahi ternyata punya metode menyerang. Hati Long Wei tiba-tiba gatal. Bagian terkuatnya adalah jiwanya, yang sebanding dengan roh primordial Tao. Dan dengan metode visualisasi diagram Nua, jiwanya semakin kuat setiap hari. Tetapi sebelumnya, ia hanya bisa menggunakan kesadaran ilahinya untuk mengendalikan objek demi membantu dirinya sendiri. Saya belum pernah mendengar suatu metode di mana kesadaran spiritual dapat langsung menyerang jiwa orang lain. Ketika indera spiritualmu menyapu orang lain, mereka bahkan tidak akan menyadarinya, dan indera spiritualmu tidak akan mampu menyerang orang lain. Serangan spiritual? Bagaimana kamu menyerang? Aku belum pernah mendengarnya. Pasti metode yang sangat canggih. Karena pria parubaya berambut hitam ini bisa melakukannya, pasti ada metode spiritual seperti itu di Akademi Hitam Putih. Long Wei langsung mengambil keputusan. Apapun yang terjadi, ia harus mempelajari metode ini. 6 sosok, termasuk pria parubaya berambut hitam, terbang masuk ke dalam gua. Beberapa dari ke-6 orang ini berpenampilan anggun, beberapa pendek dan gemuk, dan beberapa acuh tak acuh. Semuanya memiliki aura yang luar biasa kuat. Long Wei dan 9 orang lainnya berkata dengan hormat serempak salam, Senior. 6 Dewa Tao Yuan melirik Long Wei dan 9 orang lainnya, dan banyak dari mereka yang menatap Long Wei cukup lama. Kau. Pria parubaya berambut hitam itu menunjuk ke salah satu pemuda berpakaian biru dan bermahkota tinggi dengan mata berbinar-binar. Ekspresi pemuda berpakaian biru itu berubah, dan dia berkata, Senior, saya Dong He Liu Su. Long Wei melirik pria itu. Klan Dong He? Itu adalah salah satu dari 8 kekuatan utama. Klan Dong He? Pria parubaya berambut hitam itu mencibir. Dari manapun asalmu, bahkan dari klan Anchan Beishan atau bahkan keluarga kerajaan dinasti Xia Agung. Jika kau ingin masuk Akademi Hitam Putihku, kau harus mematuhi aturan Akademi Hitam Putihku. Kau menggunakan jimat Tao, yang melanggar aturan, jadi cepatlah keluar. Pemuda bertopi tinggi dan berpakaian biru itu menggertakkan giginya dan segera berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar dari gua. Apakah kau menggunakan jimat Tao? Long Wei menatap murid klan Dong He dengan heran. Ketika sebuah sekte menerima murid, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Dilarang menggunakan jimat Tao atau kekuatan eksternal lainnya. Seseorang harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk lulus ujian. Mereka yang menggunakan kekuatan eksternal akan dieliminasi. Namamu Mu Zishuo? Pria parubaya berambut hitam itu menoleh ke arah pemuda berjubah putih dengan senyum di wajahnya. Senior, kata Mu Zishuo dengan hormat. 14 tahun, lumayan, keluarkan bonekamu dan biarkan aku melihatnya, kata pria parubaya berambut hitam. Ya, Mu Zishuo juga tahu aturannya. Ada batasan penggunaan boneka.
Jika seorang kultivator yang menggunakan boneka harus membawa boneka untuk lulus ujian, boneka itu tidak boleh cerdas. Tidak boleh ada inti energi di dalam boneka. Kultivator harus memasukkan energi untuk mengendalikannya. Faktanya, pria parubaya berambut hitam dan yang lainnya telah mengetahui kebenarannya saat mereka menontonnya sebelumnya. Dan pemeriksaan sekarang hanya mengikuti aturan. Sebuah cek. Ya. Pria parubaya berambut hitam itu mengangguk. Oke. Baru pada saat itulah Mu Zishuo menyimpan boneka naga biru. Kalian 8 orang. Pria parubaya berambut hitam itu melirik Long Wei dan 8 orang lainnya. Kalian telah melewati penyaringan paling dasar, dan langkah selanjutnya adalah penyaringan terakhir. Selama kalian lulus, kalian akan menjadi murid Akademi Hitam Putihku. Jika gagal, kalian harus kembali. Pemutaran terakhir, Long Wei diam-diam terkejut. Bahkan lelaki berpakaian hitam yang berada di level ke-7 Chimingjiu Tiantu harus menggunakan tipu daya untuk masuk, dan sebenarnya ada anak tangga penyaringan lain di belakangnya. Chong Er, kata wanita berbaju putih di antara 6 Yuan Shentao. Pemuda berpakaian hitam itu berkata dengan hormat, Bibi, jika kau mengolah diagram 9 langit merah terang, hingga tingkat ke-9, kau pasti bisa masuk Akademi Hitam Putihku. Tapi kau baru di tingkat ke-7 sekarang. Wanita berbaju putih itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Butuh setidaknya 10 hingga 20 tahun untuk mencapai tingkat ke-9, kata pemuda berpakaian hitam itu dengan cemas. Anda tidak dapat lolos pemeriksaan terakhir, kata wanita berpakaian putih itu. Bibi, aku ingin mencoba. Pemuda berbaju hitam itu menggertakkan giginya. Pada titik ini, bagaimana mungkin dia menyerah begitu saja? Hal ini membuat wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya. Sebagai salah satu tuan rumah perekrutan murid ini, Pri Huayun tentu saja sangat memahami kesulitan tahap terakhir. Juniornya, Hua Chong, sama sekali tidak memiliki peluang untuk berhasil. 8 lainnya, ikuti aku, kata pria parubaya berambut hitam itu. Seketika, 6 Taois Yuanshen berjalan di depan, dan Long Wei beserta 8 lainnya berjalan di belakang. Long Wei melirik pemuda berpakaian hitam di sebelahnya. Ada keengganan dan kegilaan di mata pemuda berpakaian hitam itu. Bibinya, Pri Huayun, memiliki status yang sangat tinggi di klan Hua. Meskipun ada seorang abadi di klan Hua, Pri Huayun adalah seorang Taois dari Akademi Hitam Putih, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan seorang abadi biasa. Biasanya dia harus menuruti kata-kata Pri Huayun. Tapi, dia harus masuk Akademi Hitam Putih. Dia ingin masuk Akademi Hitam Putih seperti bibinya. Kamu harus masuk. Surga akan selalu memberi kita secercah harapan. Pemuda berpakaian hitam itu menggertakkan giginya. Setelah berjalan menyusuri gua yang dalam itu beberapa saat, kami sampai di percabangan jalan. Ada 9 percabangan di depan. Berhenti, kata pria parubaya berambut hitam itu. Long Wei dan 8 orang lainnya semuanya berhenti. Masing-masing dari 9 percabangan ini dijaga oleh seorang murid tingkat kultivator Purple Menshan dari Akademi Hitam Putihku. Pria parubaya berambut hitam itu melirik Long Wei dan yang lainnya. Masing-masing dari kalian, 8 orang, pilihlah satu percabangan di jalan. Long Wei dan 8 orang lainnya semuanya tampak ketakutan. Apa? Para murid resmi Purple Menshan dari Akademi Hitam Putih berjaga di sini? Mereka semua adalah murid yang telah mempraktikkan beberapa metode dan teknik terbaik. Dan semua orang seperti saya berada di tahap awal Purple Menshan dalam hal latihan Qi. Setelah kalian memasuki percabangan kalian masing-masing, kalian akan bertemu dengan para murid penjaga gua. Selama kalian bisa bergegas keluar dari gua meskipun mereka menghalangi, kalian akan menjadi murid Akademi Hitam Putihku. Pria parubaya berambut hitam itu tersenyum. Jangan khawatir, para murid Purple Menshan penjaga gua hanya diperbolehkan menggunakan satu cara. Kalian bisa mengerahkan seluruh kemampuan dan kalian tidak perlu mengalahkan para murid penjaga gua. Selama kalian bergegas keluar dari gua, kalian akan berhasil. Setelah itu, kita akan berkumpul di puncak gunung ini. Ya. Long Wei dan 8 orang lainnya semuanya menanggapi. Baiklah, silakan. Perintah pria parubaya berambut hitam itu. Tak lama kemudian, semua orang secara acak memilih persimpangan jalan. Setelah berpikir sejenak, Long Wei juga memilih persimpangan jalan. Hanya pria berbaju hitam yang ragu sejenak, lalu menggertakkan gigi dan memasuki sebuah lorong. Setiap orang memasuki jalurnya masing-masing. Wu Xiu. Pria botak pendek dan gemuk itu tersenyum. Kali ini, kaulah yang akan mengawasi perekrutan murid dari awal hingga akhir. Menurutmu, berapa banyak dari 8 orang ini yang bisa menjadi murid Akademi Hitam Putihku? Kalau kau tanya aku. Pria parubaya berambut hitam itu ragu sejenak. Di antara 8 orang itu, Long Wei pasti bisa. Ya, dia pasti akan berhasil. Semua orang tahu Long Wei pasti akan berhasil. Tuan Wu Xiu, menurutmu siapa yang akan menang di antara 7 orang lainnya? Semua orang berbicara dan tertawa. Pria parubaya berambut hitam itu berpikir sejenak dan berkata, di antara 8 orang ini,
Hanya Long Wei yang sepenuhnya percaya diri. 7 lainnya dalam bahaya. Jika kau bersikeras, Mu Zishuo yang berusia 14 tahun, yang mengendalikan boneka naga biru, mungkin juga bisa melakukannya. Ya, kecuali Long Wei, semua orang dalam bahaya, terutama anggota klan Peri Huayun. Dia mengambil beberapa jalan pintas untuk melewati formasi boneka petir, jadi dia pasti tidak akan bisa melewatinya pada akhirnya. Semua orang tahu itu, tapi kau pintar. Wanita berbaju putih itu melotot ke arah pria parubaya berjanggut panjang. Sementara para Yuan Shen tahu itu berdiskusi, mereka juga melepaskan indera spiritual mereka untuk mengamati segala sesuatu yang terjadi di dalam gua. Ini minum darah dan meminta pedang. Koridor yang dipilih Long Wei dijaga oleh seorang anak laki-laki dari klan peminum darah. Klan peminum darah sangat arogan dan pasti tidak akan membiarkan Long Wei lewat dengan mudah. Para Taois Yuan Shen itu dengan santai mengamati semua yang terjadi di 8 koridor. Di koridor yang dipilih Long Wei, sekitar 9 meter dari pintu masuk gua, berdiri seorang pemuda berpakaian putih, dengan 3 tetes darah di dadanya. Pakaian putih dengan 3 tetes darah di dadanya hanya dikenakan oleh anak-anak jenius yang diakui oleh klan peminum darah. Klan peminum darah adalah klan terkemuka di luar daerah Anchan. Biarkan aku menjaganya. Pemuda berbaju putih berdiri di sana, dengan pedang terbang tergantung di depannya. Ia dengan lembut mengulurkan jarinya dan menjentikannya. Bas suara pedang tiba-tiba bergema di seluruh gua, membuatnya menutup mata dan menunjukkan ekspresi senang. Seberapapun berbakatnya dirimu, selama kau memilih gua yang dijaga olehku, kau tidak akan pernah berhasil. Kesombongan peminum darah dan penanya pedang tidak akan membiarkannya seorang junior yang berada di tahap awal pemurnian Ki Rumah Ungu berhasil. Sebuah pedang. Kau hanya mengizinkanku menggunakan pedang ini, tapi itu sudah cukup. Pemuda berbaju putih itu kembali menjentikan pedang dan mendengarkan lantunan pedang itu. Sepertinya pedang itu sedang menggodanya, dan ia pun tersenyum. Sejak lahir, dia tidur dengan pedang kayu di tangannya. Orang tuanya menamainya Wen Jian. Setelah 30 tahun berlatih, prestasinya sepenuhnya terletak pada ilmu pedang. Ia tampak seperti pedang, dan pedang itu adalah dirinya sendiri. Meskipun ia memiliki keahlian unik klan peminum darah tetap mengirimnya ke Akademi Hitam Putih di Kabupaten Anchan. Ia memenuhi harapan semua orang dan diterima di Akademi Hitam Putih. Ini dia. Pemuda berbaju putih itu merasakan fluktuasi. Tiba-tiba, terdengar suara tak berdaya dari luar 9 jalur, 8 penantang. Tak ada yang terpilih untuk jalurku. Teman-teman seperjuanganku, tolong jangan biarkan para junior itu lewat. Jangan khawatir, Kakak Niu. Kakak Niu, kamu sungguh menyedihkan. Aku menunggu begitu lama tanpa hasil. Saudara Niu, meskipun aku hanya bisa menggunakan satu senjata ajaib ini, generasi muda itu tidak mungkin bisa menembusku. Suara-suara terdengar satu demi satu. Yin Xuanjian bahkan berteriak, Saudara Niu, tolong tunggu sebentar. Setelah aku mengalahkan orang itu, kita akan kembali bersama. Terdengar suara langkah kaki. Yin Xuanjian segera menoleh dengan saksama, dan melihat sesosok berjalan keluar dari kedalaman gua di kejauhan. Sosok itu adalah seorang pemuda tampan berbalut kulit binatang, memegang pedang di masing-masing tangan, dan datang dengan senyum di wajahnya. Anak muda. Yin Xuanjian menjentikan pedang terbang di depannya dengan ringan, dan suara dengung pedang terdengar. Ia berkata dengan tenang, ingat baik-baik, akulah, Yin Xuanjian, yang menghentikanmu memasuki Akademi Hitam Putih. Aku. Long Wei hendak berbicara. Tidak perlu memberitahuku, kata Yin Xuanjian dengan tenang, kita tidak akan bertemu lagi. Jadi kau tidak perlu memberitahuku namamu. Long Wei mengerutkan kening. Cukup gila. Kalau begitu, mari kita menang dengan cepat. Lei De datang. Yin Xuanjian berseru pelan. Begitu suara itu keluar, pedang terbang di depannya tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh seperti guntur. Petir muncul di sekitarnya. Petir yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi pedang terbang itu dan terbang langsung ke arah Long Wei. Kekuatannya sungguh luar biasa. Kekuatan pedang ini sendiri jauh melampaui Master Suli dan monster badak. Pedang itu tampaknya berubah menjadi guntur dan kilat tak berujung, menyerang dengan kecepatan yang mencengangkan. Teratai sedang mekar. Long Wei tersenyum tipis, dan teratai air dan api di sekitarnya tiba-tiba mekar, lapis demi lapis, hingga terbentuk 6 lapis daun teratai. Cici-cici, pedang petir itu menembus 6 lapis daun teratai secara berurutan, tetapi kecepatannya jelas sedikit melambat. Pedang Beiming di tangan Long Wei tampak hanya berputar-putar dan menyingkirkan pedang kuat itu. Kekuatan yang luar biasa. Long Wei sedikit mengernyit. Sepertinya ia menerima pedang itu dengan mudah, tetapi itu juga menyebabkan telapak tangannya retak. Memang benar dia punya kekuatan, tapi tidak ada gunanya. Yin Xuanjian tiba-tiba berteriak, penjara Dewa Petir. Pedang terbang itu melayang di udara, dan ular-ular listrik ungu mulai bermunculan di sekitarnya, membentuk semacam penjara. Tekanan kuat memenuhi seluruh gua.
Kau punya sesuatu untuk dibanggakan setelah dikalahkan oleh jurusku ini. Yin Xuewenjian berteriak dingin. Pergilah. Ledakan. Penjara petir dengan cepat menyelimuti Long Wei. Seperti yang diharapkan dari seorang murid Akademi Hitam Putih, hanya dengan pedang terbang, kau bisa melepaskan kekuatan sebesar itu dengan memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Long Wei berseru kagum, lalu pedang-pedang terbang muncul dari udara tipis di sekelilingnya. Totalnya ada 729 pedang terbang. Formasi pedang. Ekspresi Yin Xuewenjian tiba-tiba berubah di kejauhan. Mereka yang terlibat dalam formasi ini tidak boleh diremehkan, dan semakin banyak pedang terbang yang ada, jika semua kekuatan dapat dikumpulkan dengan sempurna menjadi satu, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Sebagai murid Akademi Hitam Putih, Yin Xuewenjian secara alami memiliki seni formasi pedang. Tetapi kali ini ia hanya dapat menggunakan satu pedang untuk menjaga gerbang. 729 pedang terbang digantung. Terdapat 81 pedang terbang tingkat manusia, termasuk 9 pedang terbang dari formasi pedang 9 yang diperoleh Long Wei di Istana Air, dan 72 pedang terbang yang diperolehnya setelah membunuh Master Suli. Meskipun ada beberapa pedang terbang tingkat manusia lainnya, jumlahnya tidak cukup, dan jenisnya beragam, sehingga Long Wei tidak menggunakannya. 9 pedang terbang dari formasi pedang 9 yang merupakan inti formasi. 72 pedang terbang tingkat manusia lainnya dari sumber yang sama mengelilinginya, membentuk formasi besar yang terdiri dari 81 pedang terbang. 81 pedang terbang ini memimpin 600 pedang terbang lainnya yang bukan termasuk pangkat tertinggi. Berdengung, energi Long Wei ditransformasikan melalui pedang terbang, dan jiwanya, yang telah mencapai tingkat kesadaran spiritual, sepenuhnya mampu mengendalikan lebih dari 700 pedang terbang. Tak lama kemudian, seberkas cahaya pedang dengan kekuatan luar biasa mengembun di dadanya. Kekuatannya begitu besar hingga sungguh mengerikan. Kekuatannya yang luar biasa terutama disebabkan oleh 9 pedang terbang langka yang diperoleh dari Istana Air. Masing-masing pedang tersebut tak lain adalah senjata sihir tingkat bumi, dan berasal dari sumber yang sama, yang membuatnya semakin langka. Membunuh. Pikiran Long Wei tergerak. Memanggil. Cahaya pedang yang telah sepenuhnya terkondensasi menjadi bentuk pedang terbang menembus udara dan membombardir penjara petir yang menyelimutinya dengan kuat. Bang penjara petir itu bertahan sesaat sebelum akhirnya meledak. Maju, maju, maju. Long Wei memadatkan 3 sinar pedang berturut-turut dan melesat maju. Tidak bagus. Ekspresi Yin Xuewenjian berubah drastis. Lagi pula, ia baru mencapai kesempurnaan Istana Ungu. Sementara Long Wei, dengan cahaya pedang yang ditransformasikan oleh formasi pedang Xiaoqian, semurni Wan Xiang Zhenren. Dalam hal ilmu pedang, ia menggabungkan esensi klan peminum darah dan Akademi Hitam Putih, jadi wajar saja ia lebih kuat. Namun, dalam hal ranah, Long Wei bahkan lebih unggul. Jadi, ketika Long Wei memulai formasi pedang Xiaoqian, ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Bintang biduk. Yin Xuewenjian benar-benar tak berdaya. Dalam sekejap, 7 pedang terbang yang berkilauan kilat muncul di sekelilingnya. 7 pedang terbang itu mengelilinginya. Sesaat, bintang-bintang raksasa muncul di sekelilingnya. Mereka adalah bintang biduk. Menekan. Yin Xuewenjian menggeram. Ledakan. 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 Ketiga sinar pedang Long Wei semuanya hancur oleh Big Dipper yang bergerak lambat. HMPH. Yin Xuewenjian berbalik dan menyimpan pedang terbangnya, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menjauh. Biasanya, ia hanya diperbolehkan menggunakan satu pedang terbang. Karena terpaksa menggunakan senjata sihir lainnya, wajar saja ia kalah. Sungguh menakjubkan. Long Wei memperhatikan murid Akademi Hitam Putih bernama, minum darah dan meminta pedang, pergi. Dan tak kuasa menahan rasa kagum, pasti ini keterbatasan Akademi. Dia hanya bisa menggunakan satu pedang terbang. Begitu dia menggunakan kemampuan aslinya, dia bisa langsung menghancurkan formasi 1000 pedang kecilku. Lagi pula, dia berada di rumah ungu sempurna, dan aku di rumah ungu awal. Perbedaan Yuan Li sangat kentara ketika kita bertemu dengan jenius tak tertandingi yang sama. Long Wei tidak tahu. Sebenarnya sudah cukup jika dia hanya terbang keluar gua, tetapi Long Wei memaksa penjaga gerbang untuk menggunakan cara yang sebenarnya. Akademi Hitam Putih. Long Wei keluar dari gua, menaiki perahu, dan memandangi pemandangan pegunungan yang tak berujung. Sejak saat itu, ia benar-benar menjadi anggota Akademi Hitam Putih. 6 Yuan Shen tahu di percabangan gua semuanya tertawa. Hahaha. Long Wei sungguh luar biasa. Dia pantas menjadi orang yang telah mencapai ranah Tao. Teknik formasi pedang itu, meskipun aku belum pernah mendengarnya, jelas itu adalah formasi pedang yang sangat rumit dan kuat. Untuk mengendalikan lebih dari 700 pedang terbang, persyaratan jiwa dan pemahaman Tao sangatlah tinggi. Pria tua bertubuh pendek dan gemuk itu menggelengkan kepalanya, dia hanya berada di tahap awal Purple Mansion dalam hal Yuan Li. Tetapi dia memaksa pedang peminum darah, yang telah mencapai tahap sempurna Purple Mansion, untuk melakukan formasi pedang untuk melawan.
Pedang peminum darah tidak punya muka untuk tinggal lebih lama lagi, jadi dia segera pergi. Ya, itu bagus. Dia bisa saja bergegas keluar dari gua, tetapi dia bersikeras bertarung 1 lawan 1, dan para murid yang menjaga gerbang mundur atas inisiatif mereka sendiri. Orang-orang tahu Yuan Shen ini semuanya takjub. Tentu saja, mereka menyukai murid sekuat itu. Ini juga berarti Akademi Hitam Putih mereka telah menguat. Setelah ratusan tahun, Akademi Hitam Putih mungkin akan memiliki murid abadi yang kuat. Pastikan untuk melatih dan mengajarinya dengan baik. Long Wei memiliki potensi untuk menjadi abadi, kata pria parubaya berambut hitam itu. Wanita berbaju putih itu mengangguk, kau harus mendidiknya dengan serius dan tidak memanjakannya. Sayang sekali jika permata yang belum biasa ini hancur. Mengajar adalah suatu ilmu. Kesombongan, yang melekat pada diri para jenius, 3 bencana dan 9 malapetaka di jalan menuju keabadian, pembunuhan dan pertarungan selama pertumbuhan, kebencian yang tak terelakkan, semuanya berpotensi menyebabkan jatuhnya seorang jenius. Long Wei mengemudikan perahu langsung ke puncak gunung. Total ada 8 orang yang mencoba menerobos. Aku penasaran berapa banyak dari mereka yang bisa lolos. Long Wei menunggu. Aku penasaran apakah Mu Zishuo sudah lolos. Di antara yang lain, Long Wei hanya mengobrol sebentar dengan Mu Zishuo dan sudah memiliki kesan yang baik tentangnya. Suara mendesing. Seberkas cahaya terbang di kejauhan, diikuti oleh seberkas cahaya lainnya. Hei! Apakah ada yang lewat? Murid mana yang menjaga pintu masuk gua yang dibobol itu? Long Wei mengamati dari kejauhan dan samar-samar bisa mengenali penampilan para murid Akademi Hitam Putih. Para murid menatap Long Wei dengan rasa ingin tahu beberapa kali, lalu pergi. Menunggu sejenak. Panggilan. Aliran cahaya terbang dari kejauhan, menginjak boneka naga hijau. Mu Zishuo, kata Long Wei terkejut, lalu membungkuk dan berkata, "Selamat. Selamat." Setelah mendarat, pemuda berjubah putih Mu Zishuo mengambil boneka itu, wajahnya penuh kegembiraan. Saudara Long Wei sungguh luar biasa. Aku hampir gagal, tetapi akhirnya aku bergegas keluar dari gua. Saudara Long Wei sungguh luar biasa. Dia berhasil begitu cepat. Long Wei bisa merasakan kegembiraan Mu Zishuo di depannya. Selesai. Akhirnya aku menjadi murid Akademi Hitam Putih. Mata anak laki-laki berjubah putih itu penuh kegembiraan. Ibuku pasti akan sangat senang jika tahu. Ya. Long Wei mengangguk. Tatapannya samar. Kalau ibu tahu aku jadi murid Akademi Hitam Putih, pasti ibu akan bangga sekali. Ayah, ibu. Begini, aku, Long Wei, pasti akan menjadi terkenal di negeri tak berujung ini dan menjadi eksistensi teratas di sana. Pasti. Aku pasti akan membunuh semua murid Gunung Naga Salju yang membunuhmu. Hahaha. Diiringi tawa, 6 sosok membentuk busur dan langsung mencapai puncak gunung. Mereka adalah 6 Yuan Shen Tao. Pria botak pendek gemuk itu tersenyum dan berkata, tahun ini, Akademi Hitam Putihku telah menerima cukup banyak murid, 2 di antaranya. Ini baru hari pertama, masih ada 2 hari lagi, kata pria parubaya berambut hitam itu. Mereka yang bisa mendaftar di Akademi Hitam Putihku semuanya jenius luar biasa. Para jenius luar biasa ini sangat percaya diri. Jika mereka ingin bergabung dengan sekte, pilihan pertama mereka adalah Akademi Hitam Putih kami. Jadi mereka akan tiba di hari pertama. Pria botak pendek dan gemuk itu berkata, selama bertahun-tahun, berapa banyak orang yang bisa menjadi murid Akademi Hitam Putihku di hari kedua atau ketiga? Mereka hanya terlambat karena penundaan. Pria parubaya berambut hitam itu menatap Long Wei dan Mu Zishuo lalu berkata, Long Wei, Mu Zishuo, mulai hari ini, kalian berdua akan menjadi muridku di Akademi Hitam Putih. Long Wei dan Mu Zishuo tidak bisa menahan perasaan bahagia. Upacara magang akan diadakan setelah kita selesai merekrut murid besok atau lusa. Pria parubaya berambut hitam itu membalikkan tangannya dan 2 token muncul di tangannya. Satu sisi token berwarna hitam dan sisi lainnya berwarna putih. Ini adalah token murid-muridku dari Akademi Hitam Putih. Setelah kalian menyempurnakannya, kalian akan bebas masuk dan keluar dari berbagai tempat di Akademi Hitam Putih dan tidak akan diserang oleh berbagai formasi terlarang di Akademi. Ya. Long Wei dan Mu Zishuo masing-masing mengambil token. Tentu saja, formasi itu mudah disempurnakan. Setelah disempurnakan, Long Wei segera merasakan keberadaan samar formasi agung di seluruh Akademi Hitam Putih. Ia merasa bahwa formasi itu sangat mengerikan dan menyelimuti seluruh Akademi Hitam Putih, dan saat ini, ia telah dikenali oleh Akademi Hitam Putih. Long Wei merasa bahwa token ini sangat mirip dengan token Istana Air. Murid Akademi Hitam Putih. Long Wei melihat token itu. Berapa banyak orang yang menginginkan token ini? Pemuda berpakaian hitam Huachong, yang juga telah mengembangkan Ciming Jiu Tiantu hingga tingkat ke-7, akhirnya gagal. Beberapa jenius tak tertandingi lainnya yang lebih baik dari Huachong juga tersingkir. Dengan kata lain, ia dan Mu Zishuo berhasil menjadi murid Akademi Hitam Putih. Wu Xiu, biar aku yang atur akomodasi mereka. Lalu kita pulang.
Pria parubaya berjanggut panjang itu tersenyum. Ayo pergi. Satu persatu, para Taois dengan roh Yuan Shen menerobos udara dan pergi dengan cepat. Pria parubaya berambut hitam Musiu melambaikan tangannya, dan kabut mengepul di sekeliling mereka, menopang mereka bertiga. Ayo pergi. Pria parubaya berambut hitam Musiu segera membawa Long Wei dan yang lainnya dan terbang cepat ke kejauhan. Seluruh Akademi Hitam Putih terbagi menjadi banyak tempat dan memiliki banyak aturan. Musiu membalik tangannya, mengeluarkan 2 buku, dan melemparkannya langsung kepada Long Wei dan yang lainnya. Buku-buku ini berisi aturan Akademi Hitam Putihku, serta beberapa hal lain yang perlu kalian ketahui. Semuanya tercatat di dalam buku-buku ini. Long Wei dan Mu Zishuo keduanya mengambil buku itu. Saat melihat ke bawah, saya melihat 2 kata di buku itu, hitam dan putih. Ada sebuah villa elegan di atas bukit kecil, dikelilingi oleh paviliun, tetapi Long Wei adalah satu-satunya yang ada di bukit itu. Mulai saat ini, akulah penguasa gunung ini. Long Wei berdiri di udara, memandangi gunung itu. Karena hanya ada sedikit murid formal di Akademi Hitam Putih, mereka dapat memilih gunung manapun sebagai rumah mereka. Long Wei memilih gunung seperti itu dan menamainya Puncak Beiming. Beiming adalah pedang di tangan seseorang, yang berarti berjalan di jalannya sendiri. Beiming adalah tempat di mana orang tuaku bertemu dan jatuh cinta, dan juga merupakan tempat untuk mengenang orang tuaku. Ayah, ibu. Long Wei merenung dalam diam cukup lama, lalu berbalik dan terbang menaiki perahu. Tak lama kemudian, ia terbang ke pintu masuk utama Akademi Hitam Putih, tempat pamannya Bai telah menunggu. Long Wei segera melihat anjing besar seputih salju menunggu dengan tenang di tepi danau. Bai Shuize berdiri di sana menunggu. Paman Bai, Long Wei segera menukik ke bawah. Bai Shuize mendongak dengan tatapan penuh tanya di matanya. Selesai. Long Wei mengangguk setelah mendarat, aku sekarang murid Akademi Hitam Putih. Seandainya saudara Yichuan tahu, dia pasti akan sangat senang. Mata Bai Shuize juga dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Sungguh sekte yang hebat. Seorang murid resmi Akademi Hitam Putih memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada Wan Xiang Zhenren dari sekte biasa. Tepat saat itu, hahaha, saudara Long Wei, kau hanya melihat binatang rohmu di matamu dan sama sekali tidak menyadari kehadiranku. Sebuah suara terdengar. Long Wei menoleh dan melihat kereta masih terparkir di pintu masuk utama dan Beishan Bai Wei baru saja turun dari kereta. Saudara Bai Wei, Long Wei pergi untuk menyambutnya. Aku menduga kau akan menjadi murid Akademi Hitam Putih, jadi kupikir aku akan datang malam ini, kata Beishan Bai Wei. Maaf membuatmu menunggu, saudara Bai Wei, kata Long Wei. Kalian tidak akan menunggu lama. Kalian tidak tahu betapa bahagianya aku menunggu, kata Beishan Bai Wei penuh semangat dengan mata berbinar-binar. Terutama di akhir, ada beberapa jenius yang tak tertandingi, seperti Hua Chong dan Liu Suilian. Mereka memang sudah terkenal, tetapi pada akhirnya, mereka semua tersingkir. Long Wei mengangguk pelan. Hua Chong dan yang lainnya yang kamu sebutkan seharusnya sudah tereliminasi di babak penyaringan terakhir. Long Wei memiliki kesan yang mendalam terhadap Hua Chong, yang juga berlatih Chiming Jiu Tiantu hingga tingkat ke-7 dan bibinya adalah seorang pendeta Tao di akademi. Apapun yang terjadi, mereka semua pergi dengan malu. Beishan Bai Wei berkata, lagi pula, sekolah seperti sekte pedang pembelah langit dan negeri dongeng 100 bunga menerima banyak murid, dan mereka bisa dengan mudah masuk dengan bakat mereka. Hanya Akademi Hitam Putih yang tidak akan menerima siapapun kecuali yang paling berbakat, dan bahkan mereka harus diseleksi dengan cermat. Dengan kesombongan mereka, tentu saja mereka semua datang. Sayang sekali. Tak tampak sedikitpun rasa sesal di wajah Beishan Bai Wei, sebaliknya dia tampak bersuka cita. Ngomong-ngomong, berapa banyak murid yang diterima Akademi Hitam Putih kali ini? Tanya Beishan Bai Wei Lian. Hari ini hari pertama. Aku menerima 2 murid, aku dan Mu Zishuo, kata Long Wei. Beishan Bai Wei mengangguk pelan. Mu Zishuo? Aku belum pernah mendengar nama ini. Sepertinya beberapa tempat terpencil masih sesekali menghasilkan beberapa orang jenius yang luar biasa. Kapan kamu bisa membawa Mu Zishuo keluar? Kita bisa pergi bersama, agar kita bisa saling mengenal. Itu masalah kecil, Long Wei mengangguk. Saya di sini hari ini, pertama-tama, untuk mengucapkan selamat atas bergabungnya Anda ke Akademi Hitam Putih, dan kedua, untuk meminta bantuan Anda, ujar Beishan Bai Wei. Long Wei tersenyum dan berkata, selama aku bisa membantu, aku pasti akan membantu. Benar, kau seharusnya tahu ini. Murid resmi Akademi Hitam Putih berhak mendapatkan 10 pelayan, kan? Beishan Bai Wei menatap Long Wei. Long Wei mengangguk. 10 pelayan. 10 pelayan ini lebih menarik daripada murid biasa dari sekte biasa. Karena ini ada di Akademi Hitam Putih. Sekalipun sangat sulit untuk mendapatkan metodenya, metode yang bisa didapatkan akan menjadi metode terbaik yang sesungguhnya. Pinjamkan aku 3 tempat, kata Beishan Bai Wei, kau tahu, aku punya banyak teman dan saudara, dan banyak dari mereka tidak bisa ditolak.
Long Wei tersenyum. Kenapa harus sungkan? Ada 10 pelayan, kamu bisa ambil 9. Tinggalkan satu untukku. Dan satu lagi. Long Wei teringat Meng Yan, yang ditemuinya dalam perjalanan ke kota Anchan. Meng Yan pasti telah merusak fondasinya setelah melakukan teknik terlarang, dan akan sulit baginya untuk bergabung dengan sekte tersebut. Hanya satu? Beishan Bai Wei menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin? Meskipun klan Long Mu tidak terlalu besar, masih ada beberapa yang telah berhasil menjadi kultivator Purple Menshan. Di antara mereka, pasti ada yang ingin menjadi pelayan murid resmi Akademi Hitam Putih. Dan kau mungkin akan bertemu beberapa orang kuat yang meminta bantuanmu di masa depan. Bagaimana kalau begini? Aku akan dengan bangga mengambil 5 kuota pelayan. 5 sisanya terserah padamu. Jika 5 kuota ini tidak cukup untukmu di masa depan, kau bisa bilang padaku. Aku masih bisa menemukan cara untuk membiarkan beberapa kultivator Purple Menshan masuk ke beberapa sekte. Tentu saja, para kultivator Purple Menshan ini pasti berada di tahap awal Purple Menshan. Long Wei tersenyum dan mengangguk oke. Sebenarnya, saya hanya butuh satu tempat. Para pelayan memasuki Akademi Hitam Putih untuk mempelajari metode-metode terbaik pemurnian Qi. Tetapi sebaiknya para pelayan berada di tahap awal Purple Menshan. Jika mereka berada di tahap tengah atau akhir Purple Menshan, maka mereka sudah terbentuk, dan tidak ada jalan untuk kembali. Para kultivator Purple Menshan dari keluarga Long saat ini adalah ketua klan Long Jiuhuo, Nenek Ying, pelayan tua asing, dan Long Liu Zhen. Ketua klan dan yang lainnya semuanya berada dalam tahap sempurna Purple Menshan, dan Long Liu Zhen juga berada di tahap tengah Purple Menshan, yang telah difinalisasi. Bagaimana dengan keturunan keluarga Long? Mungkin butuh beberapa tahun lagi bagi kultivator Purple Menshan lainnya untuk muncul. Bahkan jika ada kultivator Purple Menshan baru di keluarga Longku di masa depan, mereka bisa bergabung dengan sekte lain dengan kekuatan mereka sendiri. Long Wei berpikir dalam hati, jika mereka benar-benar membutuhkan bantuanku, kekuatan dan statusku mungkin akan lebih tinggi dalam beberapa tahun. Jauh di lubuk hatinya, Long Wei ingin membiarkan murid-murid keluarga Long di masa depan berjuang sendiri. Paling-paling, aku hanya bisa memberi mereka kesempatan sesekali. Hanya mereka yang telah menemukan jalannya sendiri yang tidak akan takut pada badai. Baiklah. Beishan Bai Wei mengangguk. Setelah Akademi Hitam Putih selesai merekrut murid dalam beberapa hari, aku akan mengatur kedatangan 5 kultivator tahap awal Purple Menshan. Aku juga akan membawa beberapa orang biasa bersamaku saat itu. Orang biasa? Long Wei tertegun. Hanya ada sedikit murid resmi di Akademi Hitam Putih, dan masing-masing dari mereka menempati puncak gunung. Beishan Bai tersenyum. Para kultivator tahap awal Purple Menshan itu memang pelayan, tetapi mereka juga harus berlatih. Kita tidak bisa membiarkan mereka melakukan semua hal seperti merebus air, menguras air, dan membersihkan. Biarkan mereka melakukan hal-hal penting, dan biarkan orang biasa melakukan hal-hal sepele. Long Wei tiba-tiba menyadari. Kalau begitu aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Kalian bisa melihat-lihat Akademi Hitam Putih dengan saksama. Beishan Bai tersenyum. Gambar hitam putih? Akademi Hitam Putih telah lama menarik perhatian banyak pihak. Bahkan Raja Dacia telah mengirim orang untuk meminta sekilas gambar hitam putih. Hanya kalian, para murid sejati, yang boleh melihatnya kapan saja. Setelah mengatakan ini, Beishan Bai Wei tersenyum dan pergi dengan kereta. Long Wei memandang Bai Shuizi yang berdiri di sampingnya. Paman Bai, ayo pergi. Ya. Bai Shuizi mengikuti. Suara mendesing. Seorang pria dan seekor anjing putih besar menaiki perahu kecil, lalu terbang tinggi ke angkasa. Hari sudah gelap, dan istana hitam putih itu tampak begitu damai di bawah langit malam. Paman Bai, kata Long Wei sambil tersenyum, jangan terburu-buru berlatih di tahap awal Purple Menshan. Aku akan segera meminta metode terbaik dari akademi untukmu. Maaf mengganggumu, Ning Er. Bai Shuizi menatap Long Wei. Anak yang menungganginya untuk memanah di pegunungan dan hutan kini telah tumbuh dewasa dan menjadi lebih kuat dari adiknya, Long Yichuan. Yichuan, aku akan menjaga Ning Er dan melihatnya menjadi pahlawan sejati di negeri ini. Long Wei tidak tahu apa yang dipikirkan Paman Bai, jadi dia bertanya, Paman Bai, kau tinggal di akademi ini sebagai makhluk rohku. Kau juga bisa ikut denganku untuk mendengarkan beberapa pendeta Tao dan bahkan para dewa berceramah. Di bawah bimbinganku, kau juga bisa pergi ke beberapa tempat di Akademi Hitam Putih. Tapi kalau Paman Bai bertindak sendiri, kau hanya bisa pergi ke tempat-tempat ini. Long Wei mengeluarkan buku hitam putih dan membalik salah satu halamannya. Ini peta Akademi Hitam Putih. Garis merah di atasnya adalah tempat-tempat yang bisa kau kunjungi dengan bebas, Paman Bai, kata Long Wei. Bai Shuizi melihatnya dan segera menuliskannya. Ning Er, terima kasih atas bantuanmu. Tidak masalah. Long Wei tersenyum. Melihat Paman Bai, aku merasa seperti kembali ke masa-masa ketika aku masih bersama Paman Bai, ayahku, dan ibuku. Sekarang setelah orang tuaku tiada, Paman Bai adalah orang yang paling dekat denganku. Binatang roh berbeda dengan pelayan.
Jika para pelayan ingin mempelajari metode tingkat tinggi, mereka perlu bekerja keras dan mendapatkan pengakuan dari Akademi Hitam Putih. Dengan begitu, mereka akan dapat memperoleh metode pemurnian Ki tingkat tinggi dengan susah payah. Dan itu hanyalah sebagian kecil dari metode pemurnian Ki tingkat tinggi. Semuanya bergantung pada usaha para pelayan itu sendiri. Dan membiarkan mereka memasuki Akademi Hitam Putih sebagai murid formal sudah merupakan kebaikan yang luar biasa. Tidak masalah bagi Paman Bai untuk tinggal di Akademi Hitam Putih sebagai pelayan, tetapi dia harus bekerja keras sendiri di masa depan, yang akan sangat sulit. Sebagai makhluk roh, mustahil bagi makhluk roh untuk mendapatkan metode tingkat atas. Namun, Long Wei dapat memperoleh metode pemurnian Ki setelah membayar harga tertentu. Ribuan kali lebih mudah bagi seorang murid formal untuk mendapatkan metode tingkat atas daripada seorang pelayan untuk mendapatkan metode tingkat atas. Namun kenyataannya, Akademi Hitam Putih memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk murid formal. Murid formal bahkan tidak punya cukup waktu untuk mempelajari metode dan teknik sendiri. Berapa banyak dari mereka yang rela mengorbankan kepentingan pribadi demi makhluk roh? Panggilan. Perahu itu terbang di atas puncak Beiming. Ini puncak Beiming. Long Wei menunjuk ke gunung di bawahnya. Mulai hari ini, gunung ini milikku, Long Wei. Paman Bai, sekarang hanya aku dan Paman di puncak Beiming. Paman sebaiknya istirahat dulu. Aku akan pergi ke area terlarang, peta hitam putih, untuk melihatnya. Long Wei berkata, peta hitam putih adalah area terlarang paling inti di Akademi Hitam Putih. Hanya murid formal yang boleh ke sana. Pelayan dan makhluk roh tidak diperbolehkan ke sana. Silakan. Bai Shuizi tersenyum, lalu melompat dari ketinggian, berubah menjadi aliran cahaya, dan jatuh ke puncak Beiming di bawah. Long Wei mengangguk. Wow! Dia segera membalikkan perahunya dan terbang menjauh. Long Wei turun dari langit. Ini adalah tempat yang luas, inti sejati Akademi Hitam Putih, area terlarang di dalam area terlarang. Bahkan beberapa negara adidaya di wilayah lain dinasti Xia Agung harus berusaha keras untuk melewati koneksi sebelum mereka bisa datang ke sini untuk melihat gambar hitam putih. Pelayan dan makhluk roh tentu saja tidak diizinkan untuk datang. Gambar hitam putih? Long Wei melihat tembok batu besar berdiri di ladang luas. Entah terbuat dari bahan apa dinding batu itu, tetapi dinding itu memancarkan cahaya hitam berkilau. Garis-garis hitam dan putih pada dinding batu itu tampak padat. Garis-garis kedua warna itu saling bertautan. Namun, keduanya dengan cerdik dibentuk menjadi batu giling melingkar yang besar. Satu hitam, satu putih. Seperti siang dan malam. Seperti yin dan yang. Seperti air dan api. Seperti kegelapan dan cahaya. Sejak Pangu menciptakan dunia, segala sesuatu di dunia ini memiliki dua sisi, hitam dan putih. Ketika melihat kedua garis itu berpotongan, Long Wei merasakan aura agung datang menghampirinya, dan bahkan merasakan sakit di jiwanya sesaat. Tidak. Long Wei berbalik. Lukisan hitam putih ini benar-benar menggabungkan begitu banyak dao. Long Wei diam-diam terkejut. Istana bintang di istana airnya sendiri benar-benar memadatkan dan memisahkan setiap dao, sehingga orang-orang dapat melihat setiap dao secara terpisah. Namun, lukisan hitam putih itu mencampurkan banyak dao, dan beberapa dao bahkan tidak lengkap. Ambil saja sebagian, tao, itu dan campurkan dengan tao yang lain. Akhirnya, batu kilangan hitam dan putih, ini terbentuk. Meskipun dalam hal pemahaman dao, diagram hitam putih tidak sebaik istana bintang di istana air. Tapi, dalam hal kombinasi beberapa dao, diagram hitam putih lebih baik. Long Wei juga mengerti bahwa istana bintang di istana air relatif jauh lebih berharga. Dikatakan bahwa Tao adalah akarnya. Permainan pedang, sihir, dan lain-lain yang dilakukan semuanya bersifat eksternal. Peningkatan alam Long Wei, seperti mencapai alam Tao, merupakan peningkatan pada Tao. Dan, teratai air dan api, adalah metode yang dibentuk oleh penggabungan makna sejati parsial dari Tao yang berbeda, yang benar-benar melibatkan penerapan. Tao adalah akarnya. Seni adalah penerapan. Istana bintang terbagi menjadi banyak jalur, sehingga orang-orang dapat merasakannya, yang nilainya tak terkira. Inilah sebabnya mengapa Juhua yang abadi hidup selama jutaan tahun setelah menjadi makhluk abadi yang tersebar, dan para pangeran dari dinasti Xia Agung ingin memujanya sebagai guru tetapi tidak berhasil. Gambar hitam putih seharusnya terbentuk secara alami, dan campuran berbagai hal dapat dengan mudah menyentuh orang dan membuat mereka menyadari beberapa metode, seperti metode teratai air dan api. Kakak senior Long Wei. Sesosok turun dari langit dengan boneka naga biru. Itu Mu Zishuo. Aku tidak menyangka kakak senior Long Wei akan tiba lebih awal dariku. Adik muda Shuo, Long Wei tersenyum lalu memperingatkan, jangan hanya menatap gambar hitam putih. Dao yang terkandung dalam keseluruhan gambar hitam putih itu terlalu dalam untuk kita pahami. Lebih baik melihat bagian-bagian kecil dari gambar hitam putih itu. Sayangnya, saya terlambat selangkah. Begitu mendarat,
Mu Zishuo tak kuasa menahan diri untuk melirik gambar hitam putih itu. Wajar saja ia melihatnya dari kejauhan. Lalu tiba-tiba ia merasa dunia berputar. Tubuhnya terhuyung-huyung, dan jatuh dari boneka naga biru. Jelas, ia jauh lebih rendah daripada Long Wei dalam hal jiwa dan raga. Jadi wajar saja ia juga lebih rendah dalam hal daya tahan. Mendengar apa yang dikatakan Long Wei, Mu Zishuo mengangguk ya. Kau tidak bisa hanya menatap keseluruhan gambar hitam putih itu. Ayo pergi dan lihat. Long Wei segera berjalan menuju dinding batu. Di samping dinding batu hitam putih itu, terdapat dinding batu lain di kiri dan kanannya. Materialnya juga istimewa dan memancarkan cahaya putih redup. Long Wei jelas merasakan adanya formasi mengerikan yang melekat pada ketiga dinding batu ini. Aku khawatir para dewa dari seluruh Akademi Hitam Putih juga memperhatikan tempat ini. Lagi pula, Akademi Hitam Putih menjadi terkenal setelah memperoleh peta hitam putih, yang merupakan urat nadi kehidupannya. Para dewa dari generasi ke generasi telah dengan gila memberkati formasi dan batasan, membuat tempat ini sangat menakutkan. Begitu dipicu, formasi dan batasan yang diberkati oleh generasi pendahulu yang tak terhitung jumlahnya akan meledak, dan bahkan para dewa akan kesulitan bertahan hidup. Ada 3 dinding batu. 1 bergambar hitam putih, dan 2 lainnya berisi pesan-pesan yang ditinggalkan oleh para dewa dari dinasti-dinasti terdahulu. Long Wei mengamati. Ketiga dinding batu itu lebarnya lebih dari 30 meter, dan pesan-pesan di dalamnya padat sekali, mungkin lebih dari 10.000 kata. Dari sini, dapat disimpulkan berapa banyak dewa yang telah lahir dalam sejarah Akademi Hitam Putih. Mata Long Wei cepat berhenti di salah satu sudut gambar hitam putih itu, menatap bagian kecil itu. Benang hitam, benang putih, keduanya benar-benar bertolak belakang, namun saling melengkapi dengan sempurna. Nuansa alami dan misterius membuat Long Wei terhanyut di dalamnya. Mu Zishuo di sampingnya juga terhanyut dalam gambar hitam putih itu. Murid-murid Akademi Hitam Putih dari segala generasi akan mendapatkan sesuatu ketika melihat gambar hitam putih untuk pertama kalinya. Dengan akumulasi dan pemahaman mereka tentang tahu yang biasa, mereka secara alami akan memahami sesuatu setelah melihat gambar hitam putih. Hua. Long Wei tengah duduk bersila dalam meditasi, dan teratai air dan api mengembun di sekelilingnya. Lapisan daun teratai mengelilingi Long Wei. Totalnya ada 6 lapis daun teratai. Tiba-tiba, ke-6 lapis daun teratai itu lenyap sepenuhnya, lalu mengembun menjadi 4 lapis daun teratai. Keempat lapis daun teratai air dan api itu semakin mengembun, seolah-olah nyata. Waktu berlalu. Setengah jam berikutnya berlalu dalam sekejap mata. Wah, 4 lapis daun teratai yang tampak nyata pun menghilang dan mengembun menjadi 2 lapis daun teratai. 2 lapis daun teratai ini, satu berwarna merah dan satu lagi berwarna hijau. Keduanya tampak persis seperti daun teratai asli. Hua daun-daun teratai berputar, dan daya cengkeram di antara 2 lapisan daun teratai semakin kuat. Kedua lapisan daun teratai semakin jelas, terutama pada daun teratai hijau, di mana Anda perlahan dapat melihat beberapa urat daun teratai. Bahkan jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda mungkin mengira itu adalah daun teratai yang tumbuh alami. Long Wei bangun. Butuh banyak akumulasi untuk akhirnya mencapai terobosan. Long Wei mengangguk pelan. Sepertinya pemahamanku tentang Tao, yang telah menyatukan 3 elemen air, api, dan angin hingga sejauh ini, telah mencapai titik jenuh. Lihatlah Mu Zishuo di sebelahnya. Mu Zishuo masih tenggelam di dalamnya, mabuk. Aku punya istana air dan istana bintang. Meskipun peta hitam putih itu berguna bagiku, itu tidak seberguna bagi Mu Zishuo. Long Wei berbalik dan berjalan menuju dinding batu lain di sebelahnya. Dinding batu ini dipenuhi benda-benda peninggalan para dewa dari segala generasi. Baris teks. Jalan menuju kultivasi abadi adalah jalan perjuangan yang berat. 5 pria buruk rupa itu meninggalkan kata-kata mereka. Tekad kuat yang menyelimutinya membuat Long Wei seakan melihat seorang kultivator abadi yang terus bergerak maju, berjuang melawan langit, bumi, manusia, dan monster. Berhati-hatilah dalam hatimu dan bertindaklah dengan berani. Kekejaman yang tak terlihat juga terkandung di dalamnya. Jika hatimu menetapkan tujuan, kau akan mampu menaklukkannya. Rasa percaya diri dan kesombongan itu, jalan yang ditetapkan oleh hatimu sendiri, tak dapat dihalangi oleh siapapun. Dan siapapun yang menghalanginya akan dibunuh. Dunia fana ini dapat rusak, dan yang aku inginkan hanyalah 2 kata, keabadian. Atau sombong. Atau bangga. Atau dingin dan parah. Atau gratis dan mudah. Atau acuh tak acuh. Atau hambar. Hal-hal yang ditinggalkan oleh para abadi Akademi Hitam Putih membuat hati Tao Long Wei terbasuh berulang kali. Ia seakan melihat kembali masa lalu yang panjang, ketika setiap kultivator berpegang teguh pada hati Tao-nya masing-masing dan menempuh jalannya sendiri. Begitu kuatnya hati Tao, begitu teguhnya hati Tao, begitu murninya hati Tao, gumam Long Wei dalam hati. Kuat, kokoh, murni. Inilah perasaan pertama Long Wei setelah membaca jejak yang ditinggalkan para dewa.
Mereka yang mampu mencapai tingkat dewa telah mencerahkan pikiran mereka dan tahu apa yang mereka cari. Terlebih lagi, hati tahu mereka sangat murni dan teguh, dan mereka tidak tergoda oleh iblis batiniah. Penempaan selama bertahun-tahun juga membuat hati tahu mereka sangat kuat. Namun, jika hati dao para dewa menjadi kacau dan keyakinan mereka runtuh, mereka bahkan mungkin kehilangan hati dao mereka setelah ribuan tahun. Dalam kasus terburuk, mereka mungkin kehilangan kendali atas Yuan Li mereka yang tak terbatas dan kuat, lalu langsung mati. Dari sini kita dapat melihat bahwa jalan untuk menjadi abadi adalah jalan yang sulit dan menantang takdir. Yang kuinginkan dalam hatiku hanyalah kebebasan dan kebahagiaan, serta kendali atas takdirku sendiri. Saat Long Wei menyaksikan semua ini, hati taunya menjadi lebih murni. Rasa sakit dan siksaan akibat penyakit di kehidupan sebelumnya membuatnya tidak mau tunduk pada takdir dan dikendalikan oleh takdir. Meninggalnya orang tuanya di kehidupan ini membuat Long Wei memiliki keinginan kuat untuk tidak lagi dikendalikan oleh takdir. Jika kau ingin melampaui kendali takdir, kau harus meraih kekuatan yang dahsyat. Jadilah lebih kuat, agar kau bisa meraih kebebasan sejati. Long Wei membaca kata-kata yang ditinggalkan oleh para dewa satu persatu. Setelah membaca salah satu dinding batu, meskipun para kultivator dewa membaca dengan cepat, saat itu sudah paruh kedua malam. Long Wei berbalik dan menatap Mu Zishuo. Mu Zishuo masih duduk bersila, menatap gambar hitam putih itu, sementara esensi langit dan bumi berkumpul di sampingnya membentuk komponen-komponen. Komponen-komponen yang tak terhitung jumlahnya terkadang menyatu dan terkadang terurai. Tiba-tiba, segala macam naga, harimau, ular, kura-kura segala macam monster, bahkan spesies alien, terus terbentuk. Semua wawasan saudara muda Shuo akhirnya terungkap setelah bertahun-tahun terkumpul. Long Wei diam-diam mengaguminya. Ia baru memahami diagram hitam putih kurang dari 1 jam, tetapi saudara muda Mu Zishuo telah menghabiskan waktu jauh lebih lama darinya. Dinding batu yang satunya. Long Wei menoleh ke dinding batu yang satunya. Kata-kata yang ditinggalkan oleh para dewa dari generasi sebelumnya sebenarnya merupakan semacam penempa bagi hati dao generasi muda. Bahkan ketika hati dao mereka belum stabil, datang ke sini untuk membaca kata-kata para pendahulu dapat memolesnya. Jadi, meskipun gambar hitam putih adalah fondasinya, kata-kata yang ditinggalkan oleh para dewa dari generasi sebelumnya untuk memoles hati dao juga merupakan dukungan bagi sekte terkemuka yang akan diwariskan selama bertahun-tahun tanpa akhir. Inilah fondasinya. Di atas malam yang gelap, seorang lelaki tua bertubuh pendek berpakaian pengemis compang-camping datang melayang di atas awan, sambil memegang labu anggur, tampak santai dan puas. Segala sesuatu di sekitarnya tampak terpusat padanya saat ini, dan semuanya mematuhi perintahnya. Rasa kendali alami itu membuat lelaki tua kerdil itu terasa sama menakutkannya dengan harimau hitam gunung utara, atau bahkan lebih menakutkan. Namun, selama kau sedikit lebih jauh darinya, kau tak lagi bisa merasakan tekanannya sama sekali. Rasanya sungguh menyenangkan. Sungguh menyenangkan telah selamat dari 9 kesengsaraan. Pria tua kerdil itu menggelengkan kepalanya, merasa sangat nyaman. Masih tersisa 900 tahun lagi masa-masa indah. Ia mengangkat kepalanya dan meneguk anggur abadi itu dalam tegukan besar. Wow! Pria tua kerdil itu tiba-tiba berhenti dan melihat ke bawah pada gambar hitam putih di bawahnya. Dua pemuda, pria tua bertubuh pendek itu mengangguk pelan. Sejujurnya, hari ini adalah hari Akademi Hitam Putih saya menerima murid. Kedua orang ini sepertinya murid baru. Saya, pendeta Tao tua, ingin melihat lebih dekat. Anak laki-laki berjubah putih itu sedang belajar seni boneka. Dia tampak sangat berbakat. Sepertinya bakat murid-murid Akademi Hitam Putih kita tidak menurun bahkan setelah bertahun-tahun mengasingkan diri. Pria tua kerdil itu mengangguk puas, lalu menatap Long Wei yang sedang membaca tulisan di dinding batu. Anak laki-laki berkulit binatang itu benar-benar membaca tulisannya? Apakah dia sudah selesai membaca gambar hitam putih itu? Aku tidak tahu sudah berapa lama anak laki-laki berkulit binatang ini membaca gambar hitam putih itu, dan apa bakat serta potensinya. Semakin lama Anda melihat gambar hitam putih, semakin besar keuntungan yang akan Anda peroleh. Long Wei menatap kata-kata yang ditinggalkan sang dewa di dinding batu. Setiap karakter yang tertinggal mewakili jalan seorang abadi. Di antara mereka, hanya satu yang merupakan abadi surgawi, sementara yang lainnya adalah abadi yang tersebar dan abadi duniawi. Ini menunjukkan betapa sulitnya untuk benar-benar keluar dari 3 alam dan tidak berada di 5 elemen. Long Wei menatap baris kata-kata baru itu, dan begitu matanya tertuju padanya, dia merasa seolah-olah ada pedang yang diarahkan ke matanya. Memegang pedang setinggi 3 kaki, hancurkan semua ketidakadilan. Tinggalkan pesan di jalan utara. Sebuah kalimat yang sangat sederhana. Ketika Long Wei melihat baris kata yang ditinggalkan oleh pria bernama Northward Immortal, ia samar-samar merasakan energi yang luar biasa dalam kata-kata itu. Saat Long Wei dengan cermat merasakannya dengan jiwanya, sebuah napas yang kuat tiba-tiba datang langsung dari baris kata itu dan memenuhi lautan kesadaran Long Wei. Seorang lelaki tua berambut perak tengah memegang pedang di kehampaan. Wow!
Seluruh tubuhnya memancarkan energi pedang yang membumbung tinggi ke angkasa, dan tampak seolah-olah ia telah berubah menjadi pedang besar. Pedang yang tajam sekali. Ketika Long Wei melihat lelaki tua berambut perak itu, ia merasa bahwa lelaki tua berambut perak itu sendiri adalah sebuah pedang. Pedang yang sangat maskulin dan kuat yang tak terhancurkan. Long Wei bahkan merasa seolah tak ada yang bisa menghentikan lelaki tua berambut perak itu. Long Wei telah belajar pedang sejak dia masih kecil. Pedang adalah senjata di tangannya. Ayahnya sendiri yang mengajarinya. Dan kini Long Wei memiliki hati seorang pendekar pedang sejati. Ketika ia melihat sosok yang tampaknya menjadi tujuan utama semua pendekar pedang. Hasrat dan ketulusan batin Long Wei terhadap pedang perlahan-lahan mulai beresonansi dengan energi itu. Bocah berkulit binatang itu. Pria tua kerdil di langit itu menatap ke bawah dengan heran dari balik awan. Apa ini? Di alun-alun di bawah, Long Wei berdiri di depan dinding batu besar. Baris kata-kata di dinding batu, memegang pedang setinggi 3 kaki, membasmi semua ketidakadilan, dan meninggalkan kata-kata di utara, perlahan-lahan mulai memancarkan cahaya. Setiap kata bersinar, dan niat pedang yang kuat sepenuhnya terkandung dalam kata-kata itu. Long Wei berdiri di sana, seluruh tubuhnya samar-samar memancarkan aura pedang. Keduanya mulai beresonansi. Niat pedang Long Wei secara alami jauh lebih rendah daripada niat pedang mendalam dalam teks. Namun, tidak diragukan lagi bahwa niat pedangnya dan niat pedang dalam teks beresonansi. Itu benar-benar menyebabkan fluktuasi niat pedang senior Beijing. Pria tua kerdil itu menatap pemandangan di bawah dengan takjub. Meskipun Beijing Immortal adalah seorang pengembara abadi, statusnya di Akademi Hitam Putih sebanding dengan Dewa Surgawi, dan pengaruhnya bahkan lebih besar. Dia hidup selama lebih dari 1 juta tahun sebelum akhirnya mati di bawah 3 bencana dan 9 malapetaka yang semakin kuat. Makhluk abadi berusia 1.000.000 tahun hanyalah legenda. Makhluk abadi yang hidup selama 100.000 tahun sudah sangat kuat. Saat itu, sulit untuk meningkatkan kekuatannya setiap 10 tahun. Makhluk abadi yang hidup selama 200.000 tahun, makhluk abadi yang hidup selama 300.000 tahun. Masing-masing benar-benar berbeda. Semakin lama mereka hidup, semakin kuat dan menakutkan mereka. Seorang pengembara abadi pada level 1.000.000 tahun sepenuhnya sebanding dengan seorang surgawi abadi. Dan mereka jelas lebih lemah daripada makhluk surgawi dalam hal Yuanli mereka. Alasan mengapa mereka sebanding dengan makhluk surgawi adalah karena mereka lebih kuat daripada makhluk surgawi dalam hal tahu, persepsi, dan keterampilan. Hanya dengan cara inilah mereka dapat mengandalkan tubuh mereka sebagai makhluk abadi yang tersebar untuk sebanding dengan makhluk surgawi. Niat pedang? Apakah kekuatan pedangnya sekuat itu? Pria tua kerdil itu menatap ke bawah dengan mata terbuka lebar. Di lautan kesadaran Long Wei. Ketika resonansi niat pedang di antara keduanya mencapai tingkat yang mencengangkan, sosok lelaki tua berambut perak yang awalnya terbentuk di lautan kesadaran tiba-tiba mulai bergerak, dan mulai melakukan keterampilan pedang, sambil bernyanyi dengan keras apa arti hidup? Saya hanya ingin bahagia. Bunuh, bunuh, bunuh. Bunuh semua ketidakadilan. Bunuh semua orang yang bisa dibunuh. Saya merasa hebat. Sebagai seorang pengembara abadi, tidak ada cara untuk mencapai keabadian. Ya, lebih baik menjalani hari yang bahagia daripada menjalani kehidupan yang menyedihkan selama 100 tahun. Pedangku adalah pedang kebahagiaan, pedang kenikmatan, pedang yang membunuh segala ketidakadilan. Teknik pedang ini disebut pedang 3 kaki. Suara lelaki tua berambut perak itu bergema di lautan kesadaran Long Wei yang luas. Pria tua kerdil itu memegang labu anggur dan bahkan lupa meminum anggur abadi. Ia hanya menatap anak laki-laki berkulit binatang yang berdiri di depan dinding batu di bawahnya. Niat pedang dalam diri anak laki-laki berkulit binatang itu begitu kuat sehingga terus-menerus beresonansi dengan deretan kata-kata berkilau di dinding batu. Diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Senior Beijing lah yang mengajarinya ilmu pedang. Dan bocah berkulit binatang ini tampaknya menerimanya dengan sangat mudah. Dan jelas dia juga memiliki hati seorang pendekar pedang sejati. Pria tua kerdil itu menarik napas dalam-dalam, menahan gejolak di hatinya, lalu segera berbalik dan berteriak langsung, "Adik muda Diancai, kemarilah dan matilah. Datang dan mati. Datang dan mati." Suara itu melewati kehampaan, melewati lapisan-lapisan pembatasan, dan langsung memasuki telinga seorang pria berjubah hitam dan berambut hitam yang sedang duduk bersila di atas ranjang batu giok. Pria berjubah hitam berambut hitam itu membuka matanya dengan sedikit keraguan. Lalu ia merasa lega. Sepertinya kakak senior Wu Feng telah selamat dari bencana besar yang terjadi setiap 900 tahun sekali. Dan ia tampak sangat bersemangat. Pria berjubah hitam dan berambut hitam itu melangkah dan menghilang ke dalam rumah. Langit malam. Pria berjubah hitam dan berambut hitam itu berjalan di kehampaan, dan setiap langkahnya menempuh jarak 100 mil. Jika tidak diperhatikan dengan saksama, ia akan tampak seolah-olah tidak ada di dunia ini. Kakak senior Wu Feng, kata pria berjubah hitam dan berambut hitam itu. Pria tua kerdil itu melirik, mengerjap, lalu bergumam, dasar aneh, kekuatanmu semakin kuat.
Baru lebih dari 100 tahun sejak terakhir kali aku melihatmu, dan kekuatanmu sudah mencapai tingkat seperti itu. Kaulah yang memiliki harapan terbesar untuk menjadi makhluk surgawi sejak aku masuk Akademi Hitam Putih. Jalan menuju makhluk surgawi sangatlah sulit. Kita hanya bisa berusaha sebaik mungkin dan mencobanya. Pria berjubah hitam dan berambut hitam itu berkata sambil tersenyum. Adik junior, aku bahkan belum memberi selamat kepada kakak senior Wu Feng karena telah selamat dari 900 tahun malapetaka. Aku memanggilmu bukan untuk memberitahu apakah kau bisa menjadi makhluk surgawi. Juga bukan untuk memberitahu apakah kau bisa bertahan hidup selama 900 tahun bencana. Pria tua kerdil itu menunjuk ke bawah. Lihat cepat. Diancai yang abadi juga melihat ke bawah. Ada dua orang di alun-alun di bawah. Satu sedang bermeditasi di depan dinding batu hitam putih, dan jelas sekali ia telah memperoleh banyak hal. Yang satu lagi berdiri di depan salah satu dinding batu tempat para dewa meninggalkan kata-kata mereka. Ada sebaris kata di dinding batu yang bersinar terang, dan setiap kata bersinar terang, dan pada saat yang sama, memancarkan niat pedang yang dalam dan kuat. Baris kata-kata itu persisnya, memegang pedang sepanjang 3 kaki, bunuh semua ketidakadilan, dan tinggalkan pesan di jalan utara. Senior Beijing, apakah ini warisan lintas generasi? Dewa Diancai tercengang. Sebagai seorang jenius langka di Akademi Hitam Putih dalam jutaan tahun, dan orang yang memiliki harapan terbesar untuk menjadi makhluk surgawi di Akademi Hitam Putih, Diancai Xianren juga menerima warisan antar generasi, Xianren Utara, saat ia memasuki akademi. Kau juga mewarisi kekuatan pedang dari senior Beijing saat itu, kan? Kata lelaki tua kerdil itu sambil tersenyum. Dewa Diancai menatap tajam ke arah anak laki-laki berkulit binatang di bawah. Matanya terfokus. Dia mengamati anak laki-laki yang mengenakan kulit binatang itu dengan saksama. Siapa dia? Diancai Xianren berbicara. Pria tua kerdil itu tahu bahwa Diancai abadi sedang bertanya tentang anak laki-laki berkulit binatang di bawah. Jadi ia menggelengkan kepala dan berkata, mana mungkin aku tahu? Aku baru saja keluar dari tempat peristirahatan dan kebetulan melihatmu, jadi aku langsung memanggilmu. Tapi hari ini adalah hari akademi kami merekrut murid. Jadi anak laki-laki berkulit binatang ini seharusnya menjadi murid baru. Diancai yang abadi mengangguk sedikit. Semua orang di jajaran atas Akademi Hitam Putih tahu bahwa sejak Diancai Xianren menerima warisan pedang dari senior Beijing saat pertama kali masuk sekte, dan setelah mengetahui tentang perbuatan senior Beijing, dia sangat memuja senior Beijing, dan bahkan mensyaratkan dirinya untuk menjadi murid senior Beijing. Mati-matian berusaha mencari tahu segalanya tentang senior Beijing, dan ilmu pedangnya. Saya bahkan mengikuti jejak beberapa tempat yang pernah dikunjungi pendahulu saya. Selama proses ini, Diancai Immortal menjadi semakin kuat, dan ia bisa disebut sebagai senior menuju utara lainnya. Ia diakui oleh para immortal lain di Akademi Hitam Putih sebagai orang yang memiliki harapan terbesar untuk menjadi immortal surgawi. Bagaimana? Bolehkah aku menjadi muridmu? Pria tua bertubuh pendek itu tersenyum, mengambil labu anggur, mengangkat kepalanya, dan menyesapnya 2 kali. Adiknya, Diancai, belum pernah menerima murid sebelumnya. Karena adiknya, Diancai, pernah berkata, hanya mereka yang dapat menerima warisan niat pedang senior Beijing dari generasi sebelumnya yang dapat menjadi muridnya. Kurang dari 1000 tahun sejak Diancai yang abadi mulai berlatih. Banyak orang yang dapat merasakan kalimat ini selama 1000 tahun terakhir, tetapi tidak ada orang yang dapat mewarisi niat pedang. Dia tidak buruk. Diancai Xian mengangguk pelan. Tapi, mau menerimanya sebagai murid atau tidak, aku tetap perlu mengamatinya baik-baik. Persyaratanmu sangat tinggi. Pria tua pendek itu menggelengkan kepalanya. Sang dewa Diancai tidak berkata apa-apa, tetapi fokus menatap anak laki-laki berkulit binatang di bawah. Menonton dalam diam. Tiba-tiba, deretan kata di dinding batu di bawahnya. Memegang pedang setinggi 3 kaki, membasmi semua ketidakadilan, dan meninggalkan kata-kata di utara, tiba-tiba bersinar terang, dan bahkan kata-kata bercahaya muncul satu demi satu terbang keluar dari dinding batu, dan kata-kata bercahaya, tangan, memegang, 3, semuanya menggantung. Setiap kata cahaya yang menggantung tampak seperti sebuah kata, tetapi setiap goresannya bagaikan bayangan pedang. Seolah-olah kata-kata itu dibentuk oleh bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Teknik pedang 3 kaki, teknik pedang 3 kaki yang lengkap. Mata Diancai yang abadi langsung berbinar, memperlihatkan ekspresi terkejut. Ilmu pedang, set pedang legendaris setinggi 3 kaki itu. Pria tua kerdil itu tidak lagi bandel, dengan keterkejutan dan gairah di matanya. Wus, wus, wus. Hampir bersamaan, 3 sosok muncul di langit malam. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berjanggut panjang dan bermahkota tinggi. Kemanapun ia pergi, seolah-olah sang kaisar sedang bepergian, dan tentu saja ia memiliki pengaruh di area tersebut. Sosok lainnya adalah seorang anak kecil yang memancarkan aura dingin yang tak berujung, tetapi matanya tampak sangat tua. Sosok lainnya adalah seorang pria jangkung dengan rantai melilit tubuhnya. Ketiganya menatap ke bawah. Pedang 3 kaki.
Pedang setinggi 3 kaki kembali melihat cahaya siang. Akademi Hitam Putihku punya murid baru yang luar biasa. Mereka bertiga menatap Long Wei di bawah dengan tatapan penuh harap dan kegembiraan. Sang dewa Diancai dan lelaki tua kerdil itu pun ikut menatap ke bawah. Kelima orang itu semuanya menunduk, masing-masing menonton dalam diam. Suara mendesing. Sosok lain muncul, seorang pemuda berpakaian putih yang sangat tampan dan mempesona. Setelah muncul, ia pertama-tama berkata dengan hormat, "Salam untuk semua paman dan bibi. Jangan berisik." Pria tua pendek itu melambaikan tangannya. Pemuda berbaju putih itu mengangguk. Meskipun ia kepala sekolah Akademi Hitam Putih, ia tetap bersikap seperti junior di depan kelima orang ini dan berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sambil memegang pedang sepanjang 3 kaki di tangannya, dia membunuh. Bayangan pedang yang mengambang berkumpul menjadi kata-kata yang bersinar, dan tiba-tiba, wus, wus, kata-kata yang bersinar itu semua terbang ke mata Long Wei. Long Wei menutup matanya. Dan baris kata-kata di dinding batu, memegang pedang setinggi 3 kaki, membasmi semua ketidakadilan, dan meninggalkan kata-kata di jalan utara, juga menjadi biasa dan tak lagi memancarkan aura apapun. Mungkin suatu saat nanti, ketika seorang murid baru yang dapat mewarisi niat pedangnya muncul, keistimewaannya akan terungkap kembali. Baiklah. Pria tua pendek itu tersenyum, pedang 3 kaki senior Bei Xin yang lengkap telah diwariskan kepada anak ini. Ya, pedang 3 kaki yang utuh. Pria tua berjanggut panjang dan bermahkota tinggi itu juga mendesah, sudah bertahun-tahun berlalu. Terakhir kali, pedang 3 kaki, muncul adalah 30 juta tahun yang lalu. Akhirnya, murid lain mewarisi pedang 3 kaki yang utuh. Pedang setinggi 3 kaki itu, membunuh iblis-iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan langit menjadi gelap dan bumi menjadi gelap, dan membuat seluruh dinasti Xia Agung gemetar. Bahkan pedang itu menghancurkan jalan keluar dari dunia besar kita. Pria jangkung dengan rantai aneh yang melilitnya juga berbicara dengan suara rendah dan kuat, dengan hasrat di matanya. Meskipun keduanya abadi, kekuatan dan status mereka sangat berbeda. Tingkat dewa penjelajah utara tak kalah dengan makhluk surgawi, dan bahkan beberapa makhluk surgawi pun takut padanya. Keberadaan seperti itu, membunuh seorang dewa biasa seperti membunuh ayam. Karena itu, bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kekaguman terhadap Northward Immortal di Akademi Hitam Putih bahkan lebih besar daripada kekaguman terhadap satu-satunya makhluk surgawi dalam sejarah Akademi Hitam Putih. Pedang setinggi 3 kaki, kata Diancai Immortal perlahan. Konon, totalnya ada 9 jurus. 6 jurus pertama tersimpan dalam buku rahasia Akademi Hitam Putih milikku. Dan 3 jurus terakhir adalah bukti nyata dari ketangguhan Bei Xin Immortal. Bahkan lebih sulit diungkapkan dengan kata-kata atau gambar. Jurus-jurus itu hanya bisa diwariskan melalui niat pedang misterius itu. Anak ini memiliki hati seorang pendekar pedang abadi. Pria tua berjanggut panjang itu menatap Long Wei di bawah, dan hati tahunya sangat murni dan teguh, dan jiwanya kuat. Hanya dengan ketiga hal ini ia dapat mewarisi ilmu pedang-pedang 3 kaki. Anak kecil itu mengangguk ada beberapa murid di Akademi Hitam Putihku yang berhati teguh dan berjiwa kuat. Tapi hanya sedikit yang berhati pedang abadi. Hati seorang pendekar pedang adalah kebangkitan seorang pendekar pedang sejati. Itu adalah kebangkitan hati. Pria tua kerdil itu mendesah. Dan kebangkitan hati seorang pendekar pedang juga merupakan prasyarat untuk memulai jalan agung, jalan pedang. Saudara muda Diancai, apakah kau menginginkan murid yang baik ini? Kalau kau tidak menginginkannya, aku yang akan menginginkannya, kata lelaki tua berjanggut panjang itu sambil tersenyum. Saudara muda Diancai, aku menginginkan murid ini. Mata anak kecil itu berbinar-binar. Meskipun dia tidak bisa menggunakan pedang 3 kaki sekarang, pedang 3 kaki telah diwariskan ke dalam jiwanya. Selama dia mencapai alam, dia bisa menggunakannya. Aku berharap dapat mengembangkan seorang pendekar pedang abadi yang memiliki ilmu pedang 3 kaki. Adik Diancai. Mereka semua berbicara. Diancai abadi melirik ke 4 orang lainnya dan berkata, aku bahkan tidak punya murid. Apa kalian sedang bersaing denganku? 4 orang lainnya tertawa. Laut biru. Dewa Diancai menatap pemuda berbaju putih di sampingnya. Paman Master. Pria muda berbaju putih itu segera menjawab. Siapakah laki kecil di bawah? Tanya Diancai yang abadi sambil tersenyum. Pemuda berbaju putih, Tao Beihai, langsung berkata, ini salah satu dari 2 murid yang baru saja kuterima di Akademi Hitam Putih. Namanya Long Wei. Ia berasal dari suku kecil bernama Ji, Dianshan, Kabupaten Anchan. Orang tuanya telah meninggal. Ia telah menunjukkan bakat luar biasa sejak kecil. Saat berusia 11 tahun, ia membunuh kultivator Istana Ungu, Bo Zishan, yang dicari oleh pengawal Yinglong. Kemudian, karena Dewa Naga Api mundur ke wilayah keluarga Long dan menerobos, urat Yuanshi muncul di sana. Hal ini menyebabkan cabang Gunung Naga Salju menghancurkan keluarga Long,
Tetapi Gunung Naga Salju akhirnya kehilangan seorang Wanxiang Shenren dan lebih dari 20 kultivator Istana Ungu di sana. Alasan utama mengapa Gunung Naga Salju menderita kerugian besar adalah karena Long Wei ini. Karena ia mengenal Beishan Bai Wei, seorang keturunan keluarga Beishan, ia bertarung dengannya di Gua Wuyou, menunjukkan bahwa ia telah mencapai ranah Dao. Tahun ini ia tepat berusia 16 tahun. Murid lain yang masuk Akademi Hitam Putihku kali ini, Mu Zishuo, berusia 14 tahun. Kelima makhluk abadi di dekatnya mengangguk sambil mendengarkan. Pertumbuhan Long Wei terdengar sangat luar biasa, tetapi di mata para abadi di Akademi Hitam Putih, itu paling-paling hanya baik. Lagi pula, mereka telah melihat banyak abadi yang bereinkarnasi. Long Wei ini muridku. Dian Caisian melihat sekeliling, keempat kakak seniorku, mohon bersabarlah. Haha, kupikir kau, saudara muda Dian Cai, tidak pernah menerima murid. Aku tidak akan bersaing denganmu. Kau telah mempelajari ilmu pedang senior Beijing paling mendalam. Kalau bukan kau yang mengajar, siapa lagi? Kalau kita yang mengajar, bukankah kita akan menyesatkan para murid? Setelah percakapan antara para dewa ini, diputuskan bahwa Long Wei akan menjadi murid mereka. Sudah larut malam. Hanya ada 2 murid muda di alun-alun tempat area terlarang Akademi Hitam Putih, tembok batu hitam putih, berada. Long Wei perlahan membuka matanya. Meskipun udara sangat dingin di tengah malam bulan Desember, hati Long Wei terasa sangat panas. Ia menatap deretan kata yang tertinggal di dinding batu di depannya, yang bertuliskan, memegang pedang setinggi 3 kaki, membasmi semua ketidakadilan, dan meninggalkan pesan di perjalanan ke utara. Hatinya bergejolak sesaat. Pedangku adalah pedang kebahagiaan, pedang kenikmatan, pedang yang membunuh semua ketidakadilan. Lebih baik menjalani hari yang bahagia daripada menjalani kehidupan yang menyedihkan selama 100 tahun. Long Wei masih ingat dengan jelas sosok lelaki tua berambut perak yang tampak agung bagaikan langit dan bumi. Aku ingat betul niat pedang yang membumbung tinggi ke angkasa. Aku ingat dengan jelas teknik pedang itu. Semua ini masuk jauh ke dalam jiwa. Sungguh ilmu pedang yang hebat. Dibandingkan dengannya, ilmu pedangku bagaikan kunang-kunang yang bersaing dengan matahari dan bulan. Jantung Long Wei berdebar kencang, dan ada kekaguman tak berujung di matanya. Tiba-tiba, telinga Long Wei bergerak dan dia segera menoleh, hanya untuk melihat sosok berpakaian putih berjalan ke arahnya dari kejauhan. Hah! Long Wei terkejut. Hari ini, seharusnya hanya ada 2 murid baru, dia dan Mu Zishuo. Selain mereka berdua, siapa lagi yang akan datang ke sini larut malam begini? Seorang pemuda berpakaian putih datang dari kejauhan. Untuk sesaat, Long Wei merasa seolah-olah ada ombak tak berujung di depannya, perlahan bergulung ke depan. Seluruh dunia seakan berubah menjadi ombak, lalu mata Long Wei kembali jernih. Bukan ombak tak berujung itu, melainkan pemuda berbaju putih yang berjalan ke arahnya. Menakutkan sekali. Long Wei tiba-tiba menjadi waspada. Meskipun tidak ada penindasan yang berlebihan, ancaman yang ditimbulkan oleh pemuda berpakaian putih di depannya tidak kalah dari ancaman harimau hitam Beishan. Dan pemuda berpakaian putih ini juga sangat tampan hingga ia hampir seperti iblis. Junior Long Wei. Long Wei membungkuk dan berkata, "Salam, senior." Sebelum datang, Long Wei mendapatkan buku intelijen dari Beishan Bai Wei. Berdasarkan deskripsi di buku intelijen tersebut, Long Wei sudah menebak siapa pengunjung tersebut. Nama tahu saya adalah Bei Hai. Pemuda berbaju putih itu berkata, "Untungnya, saya untuk sementara menjabat sebagai kepala sekolah." "Salam, guru," kata Long Wei dengan hormat. Kepala sekolah Akademi Hitam Putih, Bei Hai Daoren, tentu saja adalah seorang selebriti sejati di Kabupaten Anchan. "Guru, saudara muda Shuo." Long Wei menatap Mu Zishuo di sebelahnya. Mu Zishuo masih asyik merenungkan diagram batu kilangan hitam putih itu, seolah tergila-gila. "Jangan ganggu dia." Biksu kepala Bei Hai Daoren menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku datang ke sini untuk menemuimu." Saat ia berbicara, sebuah gulungan muncul di tangan Taois Bei Hai, dan ia segera mengulurkan telapak tangannya yang seputih kristal, jauh lebih putih daripada tangan wanita itu. Gulungan itu langsung melayang di depan Long Wei, yang menerimanya dengan hormat. "Kau akan tahu setelah selesai membacanya." Kepala sekte Tao Bei Hai melirik Long Wei dan berkata, "Sebagai keturunan senior Beijing, kau tidak boleh lalai. Ingat, hancurkan gulungan itu setelah membacanya." Setelah berkata begitu, kepala sekte Tao Bei Hai berbalik dan berjalan pergi, lalu menghilang dari pandangan Long Wei. Long Wei berdiri di sana dengan linglung. Generasi penerus bangsa? Jangan bermalas-malasan. Long Wei segera membuka gulungan kulit binatang itu. Gulungan itu memang terbuat dari kulit binatang biasa, tetapi isi yang tertulis di dalamnya langsung menarik perhatian Long Wei. Sang Dewa Abadi yang menuju utara? Long Wei menunjukkan ekspresi gembira, karena ia hanya penasaran dengan Sang Dewa Abadi yang menuju utara. Bagian atas gulungan kulit binatang itu menggambarkan pengalaman pertumbuhan dan perbuatan Sang Dewa Pengelana Utara,
yang membuat Long Wei terpesona. Ini adalah sebuah legenda. Legenda yang paling didambakan di Akademi Hitam Putih. Kita harus melakukan hal-hal seperti Senior Beijing, bisik Long Wei dalam hati. Beijing Senior melakukan segalanya dalam dua kata. Kesenangan. Ia mencari kesenangan. Dan bahkan karena tak tahan dengan kejahatan keji anak-anak suku super, ia membunuh mereka dalam kemarahan, membuat jiwa mereka melayang. Namun, ia diburu oleh suku super, dan perburuan ini berlangsung selama ratusan tahun. Selama perburuan ini, Beijing yang abadi bahkan lolos dari dunia besar ini. Tetapi selama perburuan ini, Beijing yang abadi menjadi semakin kuat. Kemudian, suku super kehilangan banyak orang kuat, dan akhirnya harus menundukkan kepala dan mengakui kekalahan, memberikan kompensasi, dan akhirnya berdamai. Aku penasaran suku super yang mana itu. Long Wei berpikir dalam hati, gulungan itu bahkan tidak mencatat namanya. Jelas mereka tidak ingin masalah ini diketahui publik. Mungkin ini bagian dari rekonsiliasi saat itu. Bisa bertarung seperti itu. Terlihat juga bahwa suku super itu jelas sangat kuat. Terlihat juga bahwa Northward Immortal sangat senang melakukan sesuatu dan benar-benar menghancurkan semua ketidakadilan. Gulungan ini juga merekam sebuah percakapan. Seorang murid yang lebih muda pernah bertanya kepada Beijing Abadi, ada begitu banyak hal jahat di bumi yang tak berujung ini. Jika dia selalu membunuh orang-orang jahat, bisakah dia membunuh mereka semua? Dewa Penjelajah Utara berkata, ada banyak sekali kejahatan di dunia yang tak berujung ini. Dan aku terlalu malas untuk peduli dengan urusan dunia. Tapi jika aku bertemu seseorang, aku pasti akan membunuhnya dan memberiku kematian yang cepat. Artinya sangat sederhana. Jika saya tidak menemukannya, saya tidak peduli. Jika aku bertemu seseorang yang membuatku merasa jahat, aku akan membunuhnya. Dia benar-benar menjalani kehidupan yang riang. Long Wei mengaguminya. Setelah membaca tentang pertumbuhan dan perbuatan senior Beijing, paruh kedua gulungan ini mulai memperkenalkan pedang tiga kaki. Pedang tiga kaki memiliki 9 jurus, dan merupakan keahlian unik Beijing abadi yang terkenal di seluruh dinasti Xia Agung. Pedang ini juga merupakan hasil kerja kerasnya selama jutaan tahun. Saking kuatnya, bahkan Beijing abadi sendiri pun tidak dapat sepenuhnya mencatatnya dalam buku dan diagram untuk diwariskan. Pedang tiga kaki yang ada di Aula Daozang Akademi Hitam Putih hanyalah 6 jurus pertama. Adapun 3 gerakan terakhir, tidak seorang pun mampu mencatatnya dalam buku atau diagram. Hanya baris kata-kata yang ditulis oleh Immortal Beijing sendiri di dinding kata-kata Immortal, yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi dan diajarkan di bawah resonansi niat pedang. Jadi begitulah adanya. Hanya sesekali generasi murid selanjutnya menerima warisan ilmu pedang dari generasi lain. Kalaupun ada, jarang sekali mereka menerima ilmu pedang lengkap. Terakhir kali seseorang menerima ilmu pedang lengkap adalah 30 juta tahun yang lalu. Setelah melihat ini, Long Wei akhirnya mengerti betapa menakjubkan pencapaiannya kali ini. Long Wei juga mengerti mengapa biksu kepala Beihai Dao memberinya gulungan ini, karena pedang tiga kaki ini sangat penting. Jika ada kekuatan musuh yang tahu bahwa seorang jenius lain di Akademi Hitam Putih telah memperoleh warisan lengkap pedang tiga kaki, mereka mungkin akan menemukan cara untuk menghancurkannya dan menyebabkan murid jenius itu mati lebih awal. Jadi informasi itu tidak boleh dipublikasikan. Tentu saja, pedang tiga kaki bisa dilakukan. Lagi pula, ada buku rahasia untuk 6 jurus pertama pedang tiga kaki di Aula Daozang. Soal kemampuan untuk melakukan jurus ketujuh pedang tiga kaki di masa mendatang, jika sudah mencapai titik itu, tidak perlu dirahasiakan. Kemampuan untuk melakukan jurus ketujuh pedang tiga kaki sudah berada di puncaknya. Lagi pula, jurus ketujuh ilmu pedang ini adalah jurus yang bahkan tidak bisa dicatat oleh Dewa Penjelajah Utara dalam buku dan diagram. Jadi bisa dibayangkan betapa dahsyatnya jurus ini. Lebih dari 1 jam berlalu. Mu Zishuo akhirnya terbangun sepenuhnya. Sangat memuaskan, sangat memuaskan. Mata Mu Zishuo berkobar penuh semangat. Ia berbalik dan melihat Long Wei di sampingnya. Ia berkata dengan penuh semangat, Saudara Long Wei, lukisan hitam putih ini sangat membantu kultivasi saya. Saya merasa telah membuat banyak kemajuan dalam seni boneka. Namun kemudian Mu Zishuo bereaksi. Long Wei terbangun sebelum dia, dan dia takut kalau dia tidak memperoleh banyak manfaat dari peta hitam putih itu, yang mana membuatnya merasa sedikit malu. Memang sangat bermanfaat, kata Long Wei sambil tersenyum, sekarang sudah mulai malam. Aku khawatir fajar akan segera menyingsing. Saudara muda Shuo, sebaiknya kau istirahat yang cukup. Kita akan pergi ke aula guru 2 hari lagi. Ya. Mu Zishuo mengangguk. Juga, dinding berisi kata-kata peninggalan para dewa ini memiliki latar belakang yang bagus, kau juga harus melihat lebih dekat. Long Wei mengingatkannya bahwa Mu Zishuo adalah seorang dalang. Jadi dia jelas tidak memiliki hati seorang dewa pedang. Jadi wajar saja dia tidak akan menerima warisan dari Dewa Penjelajah Utara. Namun, karena dia telah menerima warisan dari Dewa Penjelajah Utara, tak terelakkan bahwa ada pendahulu lain yang meninggalkan warisan di dinding ini dengan kata-kata peninggalan para dewa. Ya, sudah hampir fajar.
Aku akan melihatnya nanti, kata Mu Zishuo sambil tersenyum. Wah, wah. Keduanya segera mengendalikan perahu kayu dan boneka naga biru masing-masing dan terbang menuju lokasi masing-masing. 2 hari berlalu dengan cepat. Sesuai dugaan sebelumnya, tidak ada yang bisa menjadi murid resmi Akademi Hitam Putih di hari kedua dan ketiga. Jadi tahun ini, murid resmi baru Akademi Hitam Putih adalah Long Wei dan Mu Zishuo. Wus, wus. Long Wei dan Mu Zishuo berubah menjadi aliran cahaya, terbang di atas Akademi Hitam Putih dan langsung menuju aula kepala sekolah. Saudara Long Wei, mata Mu Zishuo penuh harap. Setelah menerima pil hitam putih hari ini, kita bisa pergi ke aula Daozang untuk bertukar metode kultivasi dan rahasia keabadian serta iblis. Lagi pula, hari ini kita harus benar-benar menjadi murid, dan aku tidak tahu siapa yang akan menjadi guruku. Ya, aku ingin tahu siapa yang akan menjadi tuanku, kata Long Wei lembut. Menguasai. Guru kultivasi abadi berbeda dengan guru memanah di masa kecil. Memanah hanyalah keterampilan untuk manusia biasa. Namun, guru kultivasi abadi mengajarkan jalan menuju keabadian. Ini adalah kebaikan yang luar biasa, dan hubungan antara guru dan muridnya mungkin akan berlangsung selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Wus, wus. Long Wei dan Mu Zishuo mendarat di depan aula guru. Sekilas, mereka melihat banyak murid formal telah berkumpul di aula, lebih dari 100 orang, dan mereka mengobrol santai. Masing-masing murid formal ini memiliki sikap yang luar biasa. Ketika Long Wei dan Mu Zishuo memasuki aula, banyak murid formal memandang Long Wei dan Mu Zishuo, dan banyak dari mereka mengangguk sedikit dengan kebaikan di mata mereka.